Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah MRBJ, pemirsa di dunia maya, di jagat Indonesia maupun di mancanegara yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama kembali memakmurkan rumahnya Allah Ta'ala. Tidak ada tempat di muka bumi yang lebih mulia daripada masjidnya Allah, rumahnya Allah. Karena itu kita harus perlakukan masjid lebih dari perlakuan kita kepada tempat-tempat yang lain. Jangan menggunjing di dalam masjid, jangan berkata kotor di dalam masjid, jangan mengganggu orang di dalam masjid. Dan kita harus melakukan kebaikan yang paling baik di masjid lebih daripada di tempat-tempat lain. Kalau di luar kita murah senyum, di masjid harus lebih banyak senyum. Sementara di depan saya sekarang ini wajah tegang semua. Kurang senyum. Ya, kita harus senyum di masjid. Toleh kanan jangan nanya aliranmu apa. Toleh kanan assalamualaikum warahmatullahi. Golongan mana ini? Naudzubillah min dzalik. Toleh kiri golongan mana ini? Naudzubillah min dzalik. Di masjid. Kalau di luar sana kepada siapapun kita harus menyayangi, baik kepada yang seagama maupun senegara. Berbeda agama, berbeda pandangan, kita harus senyum kepada siapapun. Lantas bagaimana di dalam masjid? Kepada orang-orang yang sama-sama sholat, yang sama-sama ruku, yang sama-sama sujud. Masa ada kebencian dalam hati? Orang yang hatinya diisi kebencian, maka hidupnya hanya akan mendapatkan benci. Hidupnya hanya akan mendapatkan benci. Bukan saya yang ngomong, saya nggak berani membuat statement yang seperti ini. Tapi yang bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda dalam sebuah hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Makna tidak akan disayangi ini luas. Karena yang dipakai la yurham. Padahal syarat masuk surga itu bukan banyak amal. Walaupun kita harus banyak amal. Syarat masuk surga nomor 1 itu berkat rahmat Allah. Ya, makanya kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu awalnya bagaimana itu? Dan berkat rahmat Allah ya. Saya udah lama, soalnya dulu waktu sekolah saya kan biasa jadi komandan. Sekarang udah punya tongkat komando. Kalau sekolah saya jadi komandan, pimpinan upacara. Kalau udah capek jadi pimpinan upacara gantian. Saya jadi agak males gitu, jadi dirijen. Ya, kalau tim pengibar benderanya nggak ada, saya jadi pengibar bendera. Waktu saya SMA kelas 1, naik kelas 2 sampai kelas 3, tugas saya natar P4. Tugas saya natar P4. Di sekolah seperti itu. Tiba-tiba jadi ustadz. Teman saya nggak ada yang percaya. Novel kita jadi ustadz. Teman saya nggak ada yang percaya. Bahkan guru saya di SMA juga nggak ada yang percaya. Sampai suatu saat saya diundang sama guru saya ceramah. Oh betul, Novel benar ya. Dikira orang lain. Man la yarham la yurham. Syarat untuk masuk surga itu semua orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah masuk surga baru posisinya tergantung amal solehnya.
Yang amalnya banyak ya posisinya atas, yang amalnya sedikit posisinya pinggiran. Mudah-mudahan kita termasuk yang di pinggiran, amin. Ya kan dari surga alhamdulillah gitu loh ya. Ya kan pinggirannya surga kan ya Masya Allah, pinggirannya Tangerang Selatan aja seperti ini kok ya. Bintaro ini kan pinggirannya Tangsel ya. Kalau tengahnya kan ke arah sana kan. Ini kan mepet sama Jakarta. Makanya kadang-kadang orang Bintaro nggak mau dibilang tinggal di Tangerang. Ngomongnya tinggal di mana? Jakarta. Jakarta yang mana? Bintaro. Iye. Itu bukan Jakarta, Bung. Itu ada di Tangerang Selatan. Untung Pak Wali Kota belum dengar. Ya, saya ngomong agak panjang dikit sambil nunggu kedatangan beliau ya. Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Kan seperti itu. Nah kalau udah tidak dirahmati, berarti bisa nggak masuk surga? Ya sampai dapat rahmat, nanti baru bisa masuk surga. Karena itu penting ini buat kita semua. Di dalam masjid, menerapkan sifat yang terbaik. Nanti kalau sudah di luar masjid, jadilah satu dari 7 kelompok manusia yang kelak mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari yang tidak ada naungan pada saat itu. Di padang mahsyar itu ada 7 kelompok manusia yang dinaungi Allah Ta'ala, dapat ruangan khusus, dapat keistimewaan. Padahal hari itu hanya 7 kelompok ini, nggak ada yang lain. Siapa salah satunya? Rajulun, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang hatinya tertaut di masjid. Para ulama kemudian menjelaskan apa makna hatinya terikat di masjid. Di antaranya adalah dimanapun dia berada, dia terapkan semua adab masjid itu dalam langkah dan diamnya. Kalau di pasar ya seperti di masjid, kalau di kantor ya seperti di masjid, kalau di jalan ya seperti di masjid. Kadang-kadang nih kalau di masjid baiknya luar biasa, begitu di luar mulutnya kasarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Ini muqaddimah, belum ceramah. Ya, belum ceramah. Sabar, nyantai aja. Yang mau selonjor. Ya, yang kakinya mau dijulurkan monggo boleh. Karena kalau dipaksakan nanti kena darah tinggi, kejepit sarafnya, stroke, na'udzubillah min dzalik. Ya, biarkan sehat badannya. Rasulullah SAW suka sama orang itu yang gak maksakan diri. Kalau pengen bersandar, ya bersandar. Kalau haus, ya minum. Lapar, makan. Puasa gak kuat, ya suruh batalin. Kan begitu ya. Hidup tuh enak. Gak usah dibuat repot. Gak usah dibuat ruwet. Malam ini saya akan bicara cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, cahaya baginda Muhammad SAW. Sedikit saja. Mau bahas cahaya Nabi ya sampai buminya habis, kiamat tiba, sampai di jannah sekalipun umurmu di jannah nggak bisa habis ya. Ya di surga nggak bisa habis, nggak akan selesai bahas cahaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Bersabda Nabi Muhammad SAW, qala ya Jabir, hei Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya nabimu Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya membahas cahaya Nabi langsung terkait dengan membahas cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak akan ada habisnya, nggak akan selesai dibahas. Tapi ada satu kisah menarik yang kita sering baca di maulid. Di maulid-maulid itu dibaca, cuman kadang kita kagak ngerti isinya. Alhamdulillah sih udah baca, udah dengar. Nah, fungsinya hadir pengajian biar ngerti isinya. Ya dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. An Ummi Syafa, beliau menceritakan bahwasanya ibunya yang bernama Syafa radhiyallahu anha menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, waqa'at alai yadayya. Syafa ini radhiyallahu menjadi bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waqa'at alai yadayya fastahalla fasami'tu qailan. Kemudian Nabi SAW yang saya terima di tangan saya menangis dengan keras. Nabi menangis dengan keras. Makanya kan muncul itu dalam satu lagu, No Woman No Cry. Betul ya?
no woman, no cry. Cuman kalian kan salah tafsir. Nggak ada wanita, nggak ada bayi lahir. Maksudnya begitu. Paham nggak? Karena setiap bayi lahir mesti nangis. Jadi kalau nggak ada wanita, nggak ada bayi lahir. Jangan mikir yang jelek-jelek. Saya tuh mikirnya sukanya yang bagus. Jadi no woman, no cry. Cry, betul cry. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Ya nanti disalah-salahin. Yang betul cry atau cry atau cry. Ayo toh, sama-sama nggak bisa aja kok repot. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. No woman, no cry. Nggak ada wanita, nggak ada tangisan. Versi Habib Novel artinya nggak ada wanita, nggak ada bayi, nggak ada kelahiran. Jadi wanita itu mulianya luar biasa. Nangis. Kemudian saat itulah Syafa mendengar. Syafa ini belum beriman saat itu. Kan belum beriman. Wong Islamnya belum ditunjukkan lewat Nabi Muhammad SAW. Masih ikut agama-agama yang terdahulu. Belum beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau mengatakan, fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Kata Syafa', saya mendengar ada suara tanpa rupa, yakni suara malaikat. Suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Masya Allah, pelajaran pertama. Jadi, lahirnya Nabi sudah merubah manusia biasa, telinganya menjadi luar biasa. Syafa' itu kan manusia biasa. Tapi begitu menerima Nabi Muhammad SAW, tangannya menerima baginda Muhammad SAW, keberkahan Rasul langsung nempel pada diri wanita yang mulia ini. Apa yang terjadi? Telinganya tiba-tiba mendengar suara tanpa rupa, suara malaikat. Gak sembarang orang bisa mendengar suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian hadits itu panjang. Percakapan malaikat. Bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke maghrib, ke barat, bawa ke timur, dan seterusnya. Semua didengar oleh Syafa', bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah ini loh ikhwani rahimakumullah. Nah kalau orang belum iman, ketempel Nabi SAW, tiba-tiba jadi sakti. Nah kira-kira kalau antum bagaimana ya? Sebetulnya kalian ini orang-orang sakti luar biasa, cuma merendahkan diri, nggak mau pamer kesaktian, Masya Allah. Dan jangan dipamerkan kesaktiannya, jangan dibuka-buka, Masya Allah. Ini orang sakti semua, saya yakin setiap mukmin itu punya tingkat tertinggi dibanding orang lain, dan punya sesuatu di dirinya yang sengaja nggak dibuka. Nanti kalau kepepet kan muncul itu. Kalau udah kepepet nanti muncul kelebihan yang dimilikinya. Karena apa? Karena kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita sholawat, kita amalkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Yang nempel di diri kita itu banyaknya luar biasa. Kemudian yang menarik, Syafa' itu mengatakan saat itu tubuh Nabi SAW bercahaya luar biasa, sampai-sampai aku bisa melihat kerajaan di Syria, Busra itu bisa kulihat langsung dengan mataku seperti ada di hadapanku. Bil makna seperti itu. Sekarang saya mau nanya sama antum semua, ada enggak satu sinar yang bisa nembus tembok ini? Sehebat apapun sinarnya, nggak akan nembus tembok. Sinar matahari itu kuat atau enggak kuat? Kuat, sama awan tapi kalah. Begitu kena awan, iya, sinarnya tidak kelihatan. Betul. Tapi sinar Nabi Muhammad SAW mampu membuat tembok itu hilang, tapi temboknya nggak jebol. Wes coba pikir, mumet mesti. Kata orang Solo begitu ya. Kata orang Solo, oh coba pikir, mumet itu. Caranya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wong itu teknologi langit. Itu teknologi langit. Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW, nurnya, cahayanya bisa membuat tembok itu tidak ada. Dan yang luar biasa, bisa membuat kerajaan yang ribuan kilo, sekitar 1000 kilo, menjadi berada di depan mata, sehingga bisa dilihat dengan jelas. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Shallu ala nabi. Nah, ini yang punya Tangerang lagi datang. Ya. Saya numpang di sini ya, kita harus hargain yang punya Tangerang datang. Santai dulu, nyantai. Ngaji sama saya itu nyantai-nyantai saja. Ya. Fadhlu. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi.
Wabarakatuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut. Sampai di mana tadi? Tadi sampai di mana? Hah? Salah, yang punya Tangerang baru datang. Simak baik-baik kalau belajar gitu. Saya bilang yang punya Tangerang baru datang, harus dihormatin gitu. Ikhwani rahimakumullah. Cahaya Nabi Muhammad SAW lahirnya sudah membuka, sudah membuka hati Syafa' bidan yang nggak paham apa-apa. Tiba-tiba bidan itu jadi saktinya luar biasa. Matanya, penglihatannya bisa melihat jauh, tapi yang jauh jadi dekat. Susah ya. Teknologi sekarang pun belum bisa. Ini online ya, online. Tapi kan nggak bisa saya sentuh. Kata anak saya waktu masih kecil dulu ya, masih balita. Kalau saya video call, Abi, ada kacanya. Dipegang nggak bisa, ada kacanya. Nggak bisa. Tapi kalau yang dialami Syafa, bukan layar. Tapi betul-betul itu jadi dekat. Jadi kalau melangkah ya nyampe ke sana. Kalau dipegang ya ada. Nah itu bagaimana? Yombo, coba pikir. Orang tekan ra, jeblok sirahmu. Nggak bisa. Kata orang Jawa begitu. Semua itu ada kapasitasnya. Listrik itu kalau bebannya kelebihan meledak. Betul kan ya? Ada kapasitasnya. Maka jadi manusia jangan gaya mau mikirin Tuhan. Nggak kuat kamu. Jeblok. Nggak bisa. Dah, yang gampang-gampang saja. Jangan yang ngel-ngel. Saya ingin bertemu dengan malaikat. Waduh, kaboten. Berat. Yang gampang-gampang saja. Nanti kalau udah waktunya kamu ditemui malaikat. Pasti. Kapan? Israel. Betul tak betul? Lah ya, gitu aja kok. Repot. Santai. Boleh dilanjut? Nah, ternyata cahaya itu bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, ya, dan kelihatannya nyata. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau Syafa' yang waktu itu belum beriman dapat anugerah seperti itu. Nah kira-kira seharusnya kita dapatnya seperti apa? Banyak. Masalahnya kita kan nggak tahu cara makainya. Tapi ada wali-wali Allah yang tahu cara makainya. Saya mau kasih satu cerita ya. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi kalau sampai ingkar yuk kebangetan. Ingkar kebangetan. Nggak percaya, saya nggak percaya, nggak apa. Tapi kalau itu bohong, hati-hati. Saya bukan pembohong. Saya nggak suka buat hoax. Semuanya ada dalam kitab. Loh itu di kitab mana? Sorry bro, berita yang nggak jelas aja kamu langsung percaya kok. Betul kan ya? Berita nggak jelas kamu langsung percaya. Masa bukunya para ulama yang terpercaya kamu tidak percaya? Seperti yang saya sampaikan kemarin di pengajian, Thanos saja kamu percaya. Thanos dulu ya. Film apa itu? Hah? The Avenger itu ya? Oh, Marvel gitu. Thanos tuh kamu percaya. Saya tuh mikir-mikir, ini Thanos tuh kira-kira orang mana gitu ya? Aslinya itu. Saya nggak percaya Thanos itu dari Amerika, nggak percaya. Karena saya nggak ketemu bule pakai cincin. Bule pakai akik tuh saya nggak ketemu. Bule itu pakainya kalung, anteng-anteng, betul kan ya? Yang suka pakai akik itu ya orang Solo suka gitu. Pakai akik. Orang Jawa, nih Pulau Jawa suka pakai akik. Orang Kalimantan suka pakai akik. Artinya Indonesia banget gitu loh ya. Indonesia banget, pakai akik itu Indonesia banget. Nah ini kalau Thanos aja kamu percaya, masa kisahnya wali-wali nggak percaya? Di dalam Al-Quran itu banyak kisah wali. Makanya kalau nggak percaya dengan karomah para wali bisa murtad. Kenapa? Sama dengan tidak percaya dengan Al-Quran. Karomahnya loh ya, karomah wali. Oh wali nggak punya keramat. Nggak boleh, kita harus yakin Allah memberikan karomah pada para aulia. Kita boleh nggak percaya kalau orang itu punya karomah, boleh. Oh orang itu punya keramat, oh saya belum percaya saya. Kalau dia punya keramat saya percaya saya. Wali Songo punya keramat saya percaya. Kalau Habib Novel keramat, oh nggak percaya saya. Nggak percaya. Untungnya ompong kabeh keramat. Misal begitu kan ya. Saya nggak percaya. Boleh. Ya, tapi kalau kita kemudian mengingkari kisah-kisahnya para wali dengan hati yang ingkar, naudzubillah min dzalik. Dikisahkan, saya mengkisahkan ini karena ini masih ya anaknya Mbah Buyut saya sendiri. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Saya kan marganya Al-Idrus. Tahu artinya Al-Idrus? Ya gaya dikit boleh ya. Sekali-sekali loh, saya jarang gaya. Ini mumpung ada Kapolres di sini kan.
bayar dikit gitu. Nah, yang namanya Al-Idrus itu singa raja hutan. Dulu leluhur saya dikasih julukan Al-Idrus karena di antara para wali di zamannya beliau adalah pemimpinnya. Jadi kalau kakek saya pimpinan para wali, saya paling ujungnya titik-titik ketularan kan gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah, moga-moga entok gitu kan ya. Amin. Pohon itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa codot. Codot bisa jauh. Kalau nggak dibawa codot ya aman-aman saja. Mudah-mudahan saya tidak dibawa codot. Amin. Ya. Kalau jatuh masih dekat sama pohonnya. Nah, kakek saya itu punya putra namanya Abu Bakar Al-Adni. Disebut Al-Adni karena memang tinggalnya bukan di kota Tarim, tapi di kota Aden. Punya murid dari kota Tarim, muridnya kangen, disuruh berangkat sana ke Aden, temui gurunya. Ketika ketemu gurunya, sama gurunya nggak boleh pulang. Dah di sini saja. Tapi ini murid beneran. Kalau murid sekarang kan banyak alasan. Oh nggak bisa bapak, nanti saya dipecat sama kantor, kehilangan job dan lain sebagainya. Ya, murid zaman sekarang ini palsu. Cari murid asli itu susahnya luar biasa. Sunan Kalijogo tuh loh, murid asli. Di sini ya, jangan pindah. Ya udah di situ nggak kemana-mana. Sampai gurunya datang lagi. Itu baru namanya murid. Nah, muridnya nggak boleh pulang nurut. Sampai datang bulan suci Ramadan, kangen sama keluarganya di kota Tarim. Jaraknya hampir 1000 kilo itu. Kangen, kata gurunya, enggak, Ramadan di sini saja, nurut lagi. Malam hari raya sama gurunya diajak lihat jendela. Nih, jendela rumah. Yuk buka yuk. Tuh rumahmu. Tiba-tiba di luar jendela itu yang kelihatan rumahnya yang di kota Tarim. Rumahmu. Iya. Itu anakmu. Iya. Tambah sedih. Kenapa? Oh, lihat anaknya main-main malam hari raya, kangennya luar biasa. Terus gurunya mau begini, pengen pulang. Iya, tapi yang ngebayang tuh, aduh pulang ini sampainya berapa bulan gitu ya. Kapan sampainya ini? Ya udah pulang sana. Didorong keluar dari jendela sampai kotanya langsung. Allahumma sholli alaihi. Ini loh pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi yang model begini nggak pernah pamer, terus ya viral. Ini ya aku bisa ya viral jorokana. Itu yang viral-viral gitu-gitu kita palsu-palsu. Kalau yang asli sembunyi, kisahnya baru terungkap setelah beliau wafat dan pindah ke alam sana. Kisah itu baru dimunculkan oleh murid-muridnya setelah wafat. Kalau hidup melarang keras, jangan ceritakan. Jangan ceritakan. Biar tidak jadi fitnah. Nah itu caranya para ulama seperti itu. Nah ini cahaya Nabi Muhammad SAW. Ternyata sampai akhir zaman, kalau tahu caranya bisa dipakai. Dan mudah-mudahan antum semua nanti bisa memakainya dalam kebaikan. Karena nggak mungkin cahaya Nabi dipakai dalam keburukan. Begitu ya. Nah, salah satu manfaat cahaya Nabi SAW adalah kita bisa melihat orang-orang yang punya cahaya Rasul. Makanya Muslim yang satu akan mengenal Muslim yang lain. Cukup lihat wajahnya aja paham. Ini orang baik ini. Oh yang ini lagi banyak masalah nih. Ini pusing mikir utang. Kelihatan semua itu. Kelihatan. Oh ini masalah sama pasangan hidupnya. Itu kelihatan. Tapi jangan kemudian kamu tebak-tebak, lagi punya masalah ya. Emang kamu dukun? Bukan begitu. Tidak ada judulnya para wali itu membuat susah orang yang berhubungan dengannya. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan wali itu nggak usah curhat. Makanya saya melarang siapapun untuk curhat sama saya. Bahkan saya katakan, saya tidak terima curhat. Begitu masuk di Masjid Ar-Raudhah di Solo, di pos mau ketemu Habib Novel curhat, silakan curhat sama yang di pos. Saya tidak terima curhat. Duduk, ngobrol, makan enak, saya ladeni. Curhat, no way. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu kalau duduk, itu sambil bersihkan hatinya yang di dekatnya. Jadi nggak repot. Makanya, wong kang soleh kumpul lono. Kenapa kumpul orang soleh itu jadi obat hati? Karena duduknya saja kita duduk, itu dibersihkan. Diperbaiki tanpa kita sadar. Nggak ada beban. Itu orang-orang soleh. Terakhir. Ya singkat ya Bib ya. Kamu kira singkat? Saya udah ngomong 24 menit. YouTube nggak berbohong. Ada menitannya di sini. Ya, udah ngomong 24 menit. Nanti giliran beliau bicara. Malam ini istimewa nih. Masih banyak pembicara yang lain. Yang penting barokah. Ingat enggak siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Sahabat konglomerat. Betul ya? Sahabat Nabi yang konglomerat. Asalnya kaya atau miskin? Asalnya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba jadi kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW.
agar tangannya berkah. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau beli apapun pasti untung, nggak pernah rugi. Makanya sahabat kalau mau beli barang, itu nggak mau beli sendiri. Kalau ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, selalu titip, tolong kamu yang belikan, ini uangnya kamu yang beli ya, tolong. Kenapa? Kalau belinya lewat Abdurrahman bin Auf, dijual lagi nggak mungkin rugi. Ini kalau Abdurrahman bin Auf keberkahannya masih ada di antara kalian. Saya kalau mau beli mobil, titip saya suruh belikan, tolong belikan. Kenapa? Nanti jual lagi nggak mungkin rugi. Biasanya kalau beli mobil jual lagi rugi banyak atau sedikit? Rugi banyak. Nah kalau masih ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalian nggak akan rugi. Berkahnya sampai seperti itu. Lah bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf dapat keberkahan seperti itu? Ingat. Nah ini loh, biar kita paham. Ingat, siapa yang menerima Nabi SAW ketika lahir dengan dua tangannya? Siapa? Syafa. Siapa Syafa? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Karena ibunya tangannya digunakan untuk menerima bayi yang namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalas anaknya tangannya berkah dalam kehidupan. Shallu ala Nabi. Paham ya? Jadi begitu. Makanya kalau kita saat ini dapat berkah-berkah itu jangan sombong. Nanti dulu. Mungkin itu berkat nenekmu. Mungkin nenekmu pernah mengabdi pada orang soleh. Saya pernah punya teman, masih hidup, mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Dulunya itu nakal dalam tanda kutip. Khamr jenis apa yang belum ditenggak. Kalau mungkin ada orang-orang mabuk itu kan ya mabuknya ya kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Khamr kan ada kelasnya. Harganya yang berapa-berapa. Ini harganya sekian juta itu udah biasa. Tiap malam dalam keadaan minum khamr. Dipanggilkan ustadz apapun ya, ustadznya kalah sama dia. Diajak pengajian siapapun ya, ustadznya kalah sama dia. Sampai suatu hari ada seorang Habib, saya nggak perlu sebutkan namanya, udah meninggal dunia Habibnya, termasuk tokoh di Jakarta, orang tuanya orang Jakarta. Sengaja nggak saya sebutkan namanya, nanti takut teman saya ini ketahuan siapa namanya gitu kan ya. Kan begitu. Nah, kita ambil hikmahnya saja. Habib ini didatangi oleh teman saya tadi bersama temannya, diajak, udah kamu tak ajak ke tempatnya Habib Fulan. Udah tua Habibnya, baik orangnya, ngaji di situ yuk. Wah percuma, sama aja nanti. Sama aja. Nah ini teman saya ini pakai anting, ya pokoknya sudah begitulah, rock and roll gitu modelnya. Begitu masuk tempat sang Habib, sedikit pun tidak ditanya apa-apa, Habibnya ngajar saja. Lama-lama teman saya heran, saya datang pengajian manapun, pertama kali langsung ditanya selesai pengajian, itu antingnya dilepas, masa masuk majelis pakai anting, selalu dicacat gitu. Tapi ini Habib kok saya didiamkan saja. Sampai akhirnya dia sakit, teman saya ini sakit. Yang buat dia kaget itu, karena Habibnya langsung jenguk dia. Jadi selama ini tuh didiamkan, bukan tidak diperhatikan, tapi dijaga hatinya. Teman saya kaget, ya Allah, saya orang yang buruk begini, ini Habib yang tokoh, yang mulia, mau jenguk saya. Sejak hari itu langsung selesai. Semua kemaksiatannya ditinggalkan. Nah, saya cek, saya selidiki, kok bisa ya? Sudah, coro Jawa ini pun edan pol gitu. Ini udah gila yang kelewat batas, mabuk model apapun sudah. Kok ujung-ujungnya tobatnya gampang gitu ya? Rahasianya di mana? Saya cari. Ternyata ibunya udah meninggal almarhumah, semoga Allah merahmatinya. Ya, ternyata ibunya itu setiap malam Jumat ya ziarah keluar Batang dan ikut majelis di situ. Anak ini selalu dibawa. Anak ini dulu masih kecil selalu dibawa. Nah, subhanallah, Habib yang tadi itulah Habib yang mimpin majelisnya waktu itu. Jadi sering dimintakan doa, doakan anak saya, doakan anak saya, doakan anak saya. Nah setelah sekian puluh tahun anak ini hilang dengan berbagai kemaksiatannya, Allah kembalikan lewat ziarah ibunya. Artinya doa-doa ibu itu gak akan sia-sia. Nah seperti tadi, ibunya memegang Nabi SAW, anaknya tangannya jadi barokah. Karena itu kalau kita pengen hidup kita ini menjadi manfaat untuk diri kita dan orang lain, terutama anak keturunan kita, carilah orang-orang yang berkah, yang kita bisa memberikan manfaat, kita bisa membantu.
Pak Kapolres sebagai Kapolres, ya, Pak Wali Kota sebagai Wali Kota. Cari di Tangerang ini orang-orang yang nggak kelihatan, yang nggak dipedulikan orang, yang nggak dikunjungi orang, yang soleh, yang sujud di musola mungkin nggak ada yang memperhatikan, tapi ternyata di sisi Allah tinggi nilainya, berkahnya luar biasa. Sekali kita menyenangkan hatinya, selama-lamanya Allah mengingatnya. Bukan dia yang ingat, dia mungkin lupa sama kita. Siapa itu? Mungkin lupa, tapi Allah mengingat. Gak akan dilupakan sampai Allah selama-lamanya, gak akan dilupakan. Ini kalau saya jelaskan lagi sampai subuh, saudara-saudara. Ya, nanti terjadi ketidakadilan di antara kita. Saya bicara panjang-panjang, beliau-beliau pendek-pendek, kan gak adil. Ya gak adil. Bagusnya kalau saya 30 menit, beliau-beliau kan masing-masing 30 menit. Bagusnya begitu. Itu bagusnya loh ya. Itu baru namanya adil. Tapi ya terserah beliau-beliau ya. Oh, saya namanya tamu. Ya gharib, kun adib. Dalam satu patah Arab dikatakan, hei orang asing, jadilah yang bersopan santun. Kalau jadi tamu tuh ya tahu toto kromo. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Dan inilah ceramah saya tertepat di MRBJ. Waktu azan selesai. Baru sekali ini saya bisa ceramah tertepat. Biasanya nggak pernah bisa. Kenapa? Karena kalau ceramah nggak pernah mikir, nggak pernah dibuat konsep, yang ada dikeluarkan. Itu amanat guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau mengamanatkan, pokoknya kalau mau ngomong itu nggak usah dipikir-pikir, ngomong saja. Mau tiap hari sudah belajar, tiap hari cari ilmu. Jadi biar nanti yang di hatimu yang dimunculkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan itu. Insya Allah manfaat. Dan ingat kawan-kawan, sampai kapanpun yang namanya Habib Novel Al-Idrus, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah nanya sama saya urusan politik, karena saya tidak pernah mau ikut campur urusan politik. Dan tidak pernah saya akan ceramah urusan politik. Saya diamanati sama leluhur saya, thariqah alawiyah adalah thariqah yang mengajarkan ilmu, mengajarkan amal, mengajarkan wara', mengajarkan takwa, mengajarkan akhlak yang mulia. Kalau Anda pengen berpolitik, silahkan tiru Gus Dur dan yang lain. Paham maksudnya enggak? Ya jadilah tokoh politik. Nah, aku gak gelem. Karena kata ayah saya, jangan pernah ikut politik. Kenapa, Bah? Almarhum ayah saya itu nasihatnya begitu. Tahu enggak politik? Enggak tahu, Bah. Polo diidik-idik. Polo diidik-idik. Udah, nanti tanya aja polo itu apa ya? Bukan merek mobil, bukan gitu ya. Polo diidik-idik, jangan. Oh, siap. Alhamdulillah ini Pak, saya kan mirip-mirip jenengan begini ya. Ini saya punya ini. Nah, ini hadiah dari teman-teman ini. Ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak nggak paham. Sunnah Nabi itu ada dua, tongkat panjang sama tongkat pendek. Nah, tongkat pendek biasanya pakai komandan-komandan, begitu kan ya? Saya kan juga komandan. Minimal kan komandan istri saya. Betul kan ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang dari kalian itu adalah komandan, nanti akan ditanya yang dikomando. Setiap dari kalian sebenarnya adalah pemimpin, akan ditanya yang dipimpin. Bagaimana nanti kamu sama istrimu, sama anakmu? Ya, maka saya bawa tongkat komando ini kemana-mana. Saya udah bilang sama teman saya yang ngasih, siap, saya akan bawa ini kemana-mana. Untuk ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Rasul punya tongkat kecil kurang lebih 60 cm panjangnya. Karena dulu saya pakai tongkat panjang terakhir, serius terakhir ini. Saya udah ngomong terakhir, mesti enggak akhir-akhir ya. Kebiasaan lama itu. Selalu begitu. Terakhir. Pengalaman saya naik pesawat, pakai tongkat panjang Garuh dari Kalimantan. Tongkat panjang. Pesawat. Langsung disambut pramugari dengan indah luar biasa mengatakan, Bapak, ya, apakah perlu saya ambilkan kursi roda? Kacau saya. Mati pasaranggo. Langsung minus, wah kacau ini ya. Udah kayunya garuh, bagus, orangnya gagah, perlu kursi roda. Jangan ledek Mbak gitu ya. Ini sunnah Nabi apa gitu. Ya mungkin waktu itu belum semikiran saya. Jadi masih kelihatan terlampau tua atau pas lelah. Tapi kalau megang ini kan nggak dipersilahkan kursi roda. Lain, mau duduk di mana? Begitu nanti. Beda. Jazakumullah khairan wal afu minkum atas kebersamaannya. Terima kasih kepada takmir Masjid MRBJ dan pemerintah setempat yang memberi kemudahan untuk masjid ini, jamaahnya dan juga untuk kami dalam berdakwah. Insya Allah kerjasama yang seperti ini bisa diteruskan sampai kapanpun juga dan menjadi kebaikan untuk semuanya.
Hakadza walakum minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian dari guru kita